Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny Mardien, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Fakultas Bahasa dan Budaya, dengan NPM 211038622000007. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan filsafat pendidikan tentang tanggung jawab pendidikan. Ini merupakan tugas dari dosen pengampu saya, Bapak Sony Junaidi, untuk melengkapi nilai UTS, ujian tengah semester. Baik, lanjut ke pemaparannya. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan itu apa sih? Filsafat pendidikan adalah aktivitas berpikir yang mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Menyelidiki nilai-nilai yang terdapat pada pengalaman manusia secara integral melalui pendidikan. Secara makro, objek filsafat pendidikan adalah permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan alam sekitarnya. Namun, secara mikro, ruang lingkup filsafat pendidikan mencakup hakikat pendidikan, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, merumuskan hubungan antara filsafat dengan pendidikan, agama, dan kebudayaan, merumuskan hubungan antara negara ideologi dengan filsafat pendidikan dan politik pendidikan, sistem pendidikan, merumuskan sistem nilai norma, agama, atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Di samping itu, digunakan kebudayaan yang sudah teruji oleh waktu menurut esensialisme sebagai dasar pendidikan anak untuk pencapaian tujuannya, khususnya mengenai kebebasan berpikir. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, bila membahayakan anak didik berbuat salah, maka akan diambil alih pamongnya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara menggunakan kebudayaan asli Indonesia, sedangkan nilai-nilai dari Barat diambil secara selektif adaptif sesuai dengan teori Trikon. Lanjut, next ke filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut filsafat pendidikan Among yang di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresivisme tentang kemampuan kodrati anak didik untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir yang seluas-luasnya. Pengertian pendidikan. Kata pendidikan menurut etimologi berasal dari kata dasar didik dengan memberikan awalan pe dan akhiran kan, maka mengandung arti perbuatan, hal, cara, dan sebagainya. Istilah pendidikan ini semua berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidegogie, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Maka dalam arti khusus, pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Pengertian pendidikan menurut pakar ilmu pengetahuan. Menurut Hogeveld yang dikutip oleh Abu Ahmadi dan Nur Uhyati, mendidik adalah membantu anak supaya anak itu kelak cakap menyelesaikan tugas hidupnya atas tanggung jawab sendiri. Menurut S. Brojonegoro yang dikutip oleh Abu Ahmadi dan Nur Uhyati, mendidik berarti memberi tuntunan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan sampai tercapainya kedewasaan dan arti rohani dan jasmani.
Tanggung jawab keluarga dalam pendidikan. Pendidikan dalam arti khusus ini menggambarkan upaya pendidikan yang terpusat dalam lingkungan keluarga. Hal tersebut jelas dikemukakan oleh Trijakara bahwa pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal, yaitu ayah, ibu, anak, di mana terjadi permanusiaan anak. Dia berproses untuk memanusiakan diri sebagai manusia purnawan. Dan yang kedua, pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal, ayah, ibu, dan anak, di mana terjadi pembudayaan anak. Dia berproses untuk akhirnya bisa membudayakan sendiri sebagai manusia purnawan. Dan yang ketiga, pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal, ayah, ibu, dan anak, di mana terjadi pelaksanaan nilai-nilai dengan mana dia berproses untuk akhirnya bisa melaksanakan sendiri sebagai manusia purnawan. Menurut Trijakara, pendidikan secara prinsip adalah berlangsung dalam lingkungan keluarga. Pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua, yaitu ayah dan ibu, yang merupakan figur sentral dalam pendidikan. Ayah dan ibu bertanggung jawab untuk membantu memanusiakan, membudayakan, dan menanamkan nilai-nilai terhadap anak-anaknya. Bimbingan-bimbingan dan bantuan ayah dan ibu tersebut akan berarti apabila sang anak menjadi dewasa, menjadi manusia sempurna atau manusia purnawan. Sedangkan pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Henderson mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Warisan sosial merupakan bagian dari lingkungan masyarakat, merupakan alat bagi manusia untuk pengembangan manusia yang terbaik dan intelijen untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Lalu tanggung jawab orang tua dalam pendidikan. Di sini ada berbagai tanggung jawab, ada 5 tanggung jawab orang tua dalam pendidikan. Yang pertama, tanggung jawab pendidikan dalam pembinaan akidah. Tanggung jawab ini adalah mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan sejak anak mulai mengerti dan dapat memahami sesuatu. Dasar-dasar keimanan dalam pengertian ini adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan dengan jalan kabar secara benar berupa hakikat keimanan dan masalah gaib. Lalu ada tanggung jawab pendidikan dalam pembinaan akhlak. Tanggung jawab ini maksudnya adalah pendidikan dan pembinaan mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai tabiat yang harus dimiliki anak sejak anak masih kecil hingga ia dewasa. Pembinaan akhlak anak dalam keluarga dilaksanakan dengan contoh dan teladan dari orang tua. Contoh yang terdapat pada perilaku dan sopan santun orang tua dalam hubungan dan pergaulan antara ibu dan bapak, perlakuan orang tua terhadap anak-anak mereka, dan perlakuan orang tua terhadap orang lain di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala bentuk perilaku, pendidikan, dan pembinaan akhlak anak dalam keluarga dilaksanakan dengan contoh dan teladan dari orang tua. Contoh terdapat pada perilaku dan sopan santun orang tua dalam hubungan dan pergaulan antara ibu dan bapak, perlakuan orang tua terhadap anak-anak mereka, dan perilaku orang tua terhadap orang lain di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga, ada tanggung jawab pendidikan
Tanggung jawab pendidikan atas kesehatan anak. Maksud dari tanggung jawab ini adalah berkaitan dengan perkembangan pembinaan fisik anak agar anak menjadi anak yang sehat, cerdas, tangguh, dan pemberani. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk memberikan makan dengan makanan yang halal dan baik, menjaga kesehatan fisik, dan membiasakan anak makanan dan minum dengan makanan dan minuman yang dibolehkan dan bergizi. Lalu yang keempat, ada tanggung jawab anak pendidikan pembinaan intelektual. Tanggung jawab ini maksudnya adalah pembentukan dan pembinaan berpikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat, serta kesadaran berpikir kebudayaan. Tanggung jawab intelektual ini berpusat pada 3 hal, yaitu kewajiban mengajar, penyadaran berpikir, dan kesehatan berpikir. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab kepribadian dan sosial anak. Tanggung jawab ini maksudnya adalah kewajiban orang tua untuk menanamkan anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan adab sosial dan pergaulan sesamanya. Ketika anak yang masih suci, orang-orang dewasa mempunyai perhatian yang besar kepadanya, maka jiwa sosial dan perhatian yang benar terhadap orang lain itulah yang akan tumbuh kuat di dalam jiwanya. Pembentukan pribadi yang terjadi dapat masa yang panjang sejak dalam keluarga. Sejak dalam kandungan sampai umur 21 tahun, pembentukan pribadi berkaitan erat dengan pembinaan iman dan akhlak. Secara umum, pakar kejiwaan berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu mekanisme yang mengendalikan dan mengarahkan sikap dan perilaku seseorang. Tanggung jawab pendidik. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau ada suatu hal yang boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Sedangkan pendidik yang merupakan berasal dari kata didik, mendidik, memelihara, dan memberi latihan, ajaran atau pimpinan, melalui akhlak dan kecerdasan pikiran. Dari 2 pengertian di atas dapat tarik kesimpulan bahwa tanggung jawab pendidik adalah kewajiban menanggung, memelihara, dan memberi latihan berupa pengajaran mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Tanggung jawab pendidik sebagai tenaga profesional antara lain. Yang pertama, tanggung jawab moral. Tenaga profesional berkewajiban menghayati dan mengamalkan Pancasila dan mewariskan moral Pancasila ke mahasiswa dan ke generasi muda. Yang kedua, tanggung jawab dalam bidang pendidikan. Tenaga profesional bertanggung jawab mengelola proses pendidikan dalam pengajaran, bimbingan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tanggung jawab kemasyarakatan pendidikan tidak boleh melepaskan diri dari kehidupan masyarakat. Tanggung jawab yang terakhir, tanggung jawab di bidang keilmuan. Pendidikan bertanggung jawab memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, terutama di bidang keahliannya. Tanggung jawab guru dan unsur pendidikan lainnya bukan hanya sekedar dalam hal mengajar atau memajukan dunia pendidikan di sekolah di tempatnya bertugas, tapi juga bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat sekitarnya untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di wilayahnya. Guru yang profesional akan mencerminkan dalam melaksanakan pengabdian tugas-tugasnya yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Tanggung jawab guru profesional ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Tanggung jawab seorang guru profesional antara lain, tanggung jawab intelektual diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi pembelajaran
secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Tanggung jawab profesi atau pendidikan diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kemampuan guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik sama kolega pendidik, tenaga pendidikan oleh orang tua wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai insan beragama, perilaku senantiasa berpedoman pada ajaran agama dan kepercayaan ditianut serta tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan guru memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya dalam bentuk moral spiritual. Lalu yang terakhir kita membahas tentang tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan. Pendidikan di Indonesia memegang peranan penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Bahwa setiap warga negara Indonesia dilindungi dan dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang RI tahun 1945 dalam memperoleh hak asasi manusia yang dirumuskan dalam pasal 28C ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28D ayat 3, setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Itu merupakan pasal-pasal yang terkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan. Lanjut ke masalah pendidikan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan yang ketiga, pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka kecerdasan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dan yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja dengan serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional. Yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selanjutnya disingkat dari UU Sindiknas No 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tanggung jawab hukum pemerintah dalam pendidikan.
Kebijakan pendidikan menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional, tanggung jawab hukum pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional negara seharusnya bertanggung jawab secara orisinil dan bertanggung jawab secara mutlak dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan rakyat Indonesia, tapi sistem tersebut tidak konsekuen diselenggarakan karena masih menggunakan sistem trial dan error, sistem mencoba-coba. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggung jawab terhadap tuntunan perubahan zaman. Tanggung jawab pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu serta relevansi dan efisien manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tujuan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan materi saya kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Rahayu.